Saya bacakan sekilas 9 bulan yang lalu. Keterangannya sangat singkat karena saat itu kalau tidak salah saya baru sampai Masaran, sehingga tidak terlalu konsen untuk menyampaikan hadis ini. Maka hari ini saya sampaikan kembali. Baik, salah satu hadis yang berbicara tentang Saum Syawal jarang diungkap oleh para ustadz adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Mujibah Al-Bahili. Sekian lama tidak bertemu dengan Rasulullah, datanglah Abu Mujibah ke Madinah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni iltaqaitu ma'aka fil amil awal." Ya Rasulullah, ingat tidak, saya adalah pernah bertemu dengan engkau di awal engkau datang di kota Madinah. Rasulullah menjawab, "Mali ara jismaka nahilan." Kenapa saya lihat tubuhmu sekarang kurus? Abu Mujibah menjawab, "Ya Rasulullah, ma akaltu nahara mundu faraqtuka ma akaltu illa fil lail." Semenjak saya berpisah dengan engkau, tidak pernah saya makan di siang hari. Jadwal saya untuk makan hanya di malam hari. Rasulullah bersabda, "Man amara an tu'adziba jismaka." Siapa yang menyuruh menyiksa tubuhmu? Kata Rasulullah selanjutnya, "Sum sahra sabri wa yauman ba'dahu." Saumlah di bulan Sabar dan satu hari sesudah bulan Sabar. Ya Rasulullah, ini aqwa aktsar min dalika. Saya masih lebih kuat. Sum sahra sabri wa yaumaini ba'dahu. Saumlah di bulan Sabar tambah 2 hari di bulan sesudah bulan Sabar. Ya Rasulullah, ini aqwa aktsar min dalika. Saya masih lebih kuat untuk saum lebih banyak dari itu. Sum sahra sabri wa salasata ayyamin ba'dahu wa sum ashhurul hurumi. Saumlah di bulan Sabar tambah 3 hari di bulan Sabar dan boleh ditambah di hari-hari yang ada pada bulan Haram. Baik, kita kuncai hadis ini sedikit-sedikit. Kalimat pertama, "Ya Rasulullah, saya pernah bertemu dengan engkau di tahun pertama engkau tiba di kota Madinah. Kira-kira engkau masih ingat tidak dengan aku?" Ini kalimat ini kita bahas. Perlu Bapak ketahui, Rasulullah adalah seorang yang sangat hafal dengan para sahabat. Satu, hafal terhadap nama mereka dan nama bapak mereka. Maka 3.000 prajurit yang dibawa oleh Rasulullah pada perang Tabuk, beliau hafal seluruh nama prajurit dan nama bapak mereka. 3.000 orang beliau namanya hafal. Tidak itu saja, Rasulullah hafal karakter para sahabat. Dari mana? Dari jawaban-jawaban Rasulullah ketika seorang sahabat bertanya. Ada seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus?" Rasulullah tahu ini orangnya sholatnya tidak terlalu beres. Maka Rasulullah menjawab, biasanya pakai kacamata. Oh iya, pakai. Saya masih ingat biasanya pakai kacamata. Duduknya di sini. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah bersabda, "As-sholatu ala waqtiha." Salat tepat pada
waktunya. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Orang ini sholatnya beres, tapi kepada orang tua tidak bakti. Ibadah yang paling afdol adalah birrul walidain. Ada orang datang lagi bertanya kepada Rasulullah tentang amal. Rasulullah tahu sholatnya beres, pada orang tua, masya Allah. Apa yang paling afdol? La taghdab, jangan suka marah. Karena orang ini emosian. Jadi berarti Rasulullah tahu karakter para sahabat sehingga memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan karakter yang dimiliki para sahabat. Jadi Rasulullah daya tangkap, daya ingatnya luar biasa. Meskipun dalam beberapa kasus demi hikmah syariat Rasulullah beberapa kali dilupakan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Rasulullah sholat asar 2 rakaat, pernah sholat zuhur 5 rakaat, pernah sholat zuhur tidak duduk at-tahiyat, pernah sholat subuh sudah sawi sufufakum, tiba-tiba beliau terdiam kemudian mengatakan ala makanikum, tetap berdiri di tempat kalian masing-masing. Beliau pulang, balik lagi ke masjid, yaqtulu ra'sahu ma'an, ternyata menetes air dari rambut Rasulullah. Berarti Rasulullah lupa belum mandi junub. Rasulullah juga qama musri'an ila ba'di hujurati nisa'ihi, selesai salam tergopok-gopok pulang ke rumah. Takut riqaban nas, melangkahi pundak-pundak manusia. Fafazi'an nasu min suratihi, para sahabat kaget. Kenapa Rasulullah kok tergesa-gesa? Harusnya duduk zikir ba'da salam tapi langsung pulang. Akhirnya Rasulullah balik lagi ke masjid, kemudian bersabda, dakartu tibron indana fa amartu ahadan bi qismatihi. Saya lupa belum mengeluarkan zakat emas. Aku tidak, zakat itu tertunda, maka aku selesaikan buru-buru sehingga aku pulang ke rumah menyelesaikan harta emas itu untuk dibagikan kepada yang berhak. Baik, nah sekarang Rasulullah masih ingat tidak dengan orang ini? Ternyata Rasulullah bersabda, mali arjismaka nahilan. Loh, kenapa saya lihat badanmu sekarang kurus? Berarti Rasulullah apa? Dulu badannya agak gemuk, sekarang kurus. Kalau kita dibalik, loh sekarang kok gendut kan gitu, dulu kurus sekarang gemuk. Sudah 3 orang yang memberi komentar terhadap badan saya kemarin pada sore. Karena saya masih ingat 2008 atau 2007 pertama kali saya mengisi kajian di sini, berat badan saya 61 kilo. Nah hari ini tadi saya nimbang 82 kilo. Berarti tambah berapa kilo? Baik, kita lanjutkan. Loh, kenapa badanmu sekarang kurus? Orang ini menjawab, semenjak saya berpisah dengan engkau, tidak pernah saya makan di siang hari, jadwal makan hanya di malam hari. Berarti orang ini tiap hari saum, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus. Saum tiap hari itu disebut dengan saum dahar, saum sepanjang tahun, tidak mengenal hari libur. Orang ini kalau cerdas, sebenarnya dia bisa melaksanakan saum yang sedikit, tapi pahalanya setara dengan saum tiap hari. Caranya ada 2. Silahkan Bapak praktekkan. Saya ingin menunaikan saum, saumnya tidak banyak-banyak, tapi pahalanya setara dengan saum setiap hari. Caranya ada 2. Yang pertama adalah man shoma ramadhana
thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang menyelesaikan saum di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah dia saum dahar, saum sepanjang tahun. Ramadan 30 hari, Syawalnya 6 hari, sama dengan 36. Sementara ayat mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang melakukan satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10, berarti 36 kali 10 sama dengan 360. Itulah bilangan hari dalam setahun sesuai dengan kalender Hijriah. Cara kedua, inilah yang diwasiatkan Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Awsani khalili bi thalathatin, kekasihku Rasulullah berpesan kepadaku agar aku melaksanakan 3 perkara. Salah satunya adalah bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, saum 3 hari setiap bulan. Jadi setiap 1 bulan ambil 3 hari untuk menunaikan saum. Berarti sebulan cuma 3 hari, 3 kali 10. Saumnya 3 hari, tapi dinilai kita dianggap saum selama 30 hari. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah bersabda, dari kalimat ini kita tahu apa hukum saum dahar, saum tiap hari. Man amara an tu'adziba nafsaka, siapa yang menyuruhmu menyiksa tubuhmu sampai tubuhmu sekarang jadi kurus, berarti saum dahar hukumnya tidak boleh. Itu menyiksa tubuh. Saum dahar hukumnya tidak boleh karena dianggap menyiksa tubuh. Ternyata orang ini menjawab, saya bisa ya Rasulullah, tidak ada problem. Berarti orang ini semangatnya tidak dimatikan, tapi diarahkan. Jadi saya ulangi Bapak-bapak, kalau ada orang semangatnya luar biasa, melebihi kadar, semangat itu jangan dimatikan, tapi diarahkan supaya semangatnya sesuai dengan syariat. Akhirnya Rasulullah bersabda, untuk kamu sum syahr sabri, saumlah di bulan sabar, nama lain dari bulan Ramadan. Jadi Ramadan nama lainnya adalah bulan sabar. Wa yauman ba'dahu, tambahlah 1 hari setelah bulan Ramadan. Berarti menunaikan saum Syawal tidak terikat harus 6 hari. Boleh cukup 1 hari berdasarkan hadis ini. Maka kepada ibu-ibu yang punya hutang saum, tidak perlu panik. Kalau saya harus menyelesaikan hutang dulu, nanti Syawalnya tidak kebagian 6 hari, tidak masalah. Karena prinsip ibadah itu, kalau bertubrukan antara ibadah wajib dan sunnah, maka ibadah wajib yang dimenangkan, sunnah dikalahkan. Dalilnya sudah pernah saya sampaikan 3 tahun yang lalu. Bab kaidah ibadah wajib dan sunnah. Ada 7 kaidah yang pernah saya sampaikan. Baik, ternyata orang ini mengatakan cuma sehari di bulan Syawal, ya Rasulullah, saya masih punya energi lebih hebat dari itu. Ya sudah, sum sahra sabri wa yaumaini ba'dahu, saumlah di bulan Sabar ditambah 2 hari di bulan sesudah bulan Sabar. Berarti Syawalan hanya 2 hari. Orang ini ternyata bersikukuh, saya masih punya energi lebih hebat dari itu. Akhirnya kalimat terakhir dari Rasulullah, saumlah di bulan Sabar tambah 3 hari di bulan Syawal,
kalau masih punya energi, sub ashhurul hurumi, saumlah di hari-hari yang ada di bulan haram. Berarti bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di 4 bulan ini, mana hari di mana kamu punya kesempatan untuk menunaikan saum, silakan. Berarti kalau ada pertanyaan, adakah saum Rajab? Hadisnya ini boleh menunaikan saum Rajab. Maksudnya karena Rajab bagian dari bulan haram, kita boleh mengambil Rajab sebagai hari untuk menunaikan saum. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saum Syawal tidak terikat harus 6 hari. 3 hari silakan, 2 hari boleh, 1 hari pun Rasulullah sudah memberi instruksi kepada Abu Mujibah Al-Bahili. Nah sekarang sering muncul pertanyaan, mana yang ditunaikan dulu, hutang saum atau 6 hari di bulan Syawal? Ada 2 pendapat. Jadi Bapak tidak perlu bingung, tidak perlu berdebat. Pendapat yang paling masyhur, selesaikan hutang dulu baru saum Syawal. Karena hadisnya tadi mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang telah selesai dari saum Ramadan, tsumma atba'u sittan min Syawalin, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Berarti 6 hari di bulan Syawal syaratnya kalau bulan Ramadan sudah selesai. Yang punya hutang berarti belum dinyatakan menyelesaikan saum di bulan Ramadan. Tapi ada sedikit ulama yang memperbolehkan Syawalan dulu baru kemudian membayar hutang. Dari mana? Dari perkataan Aisyah. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita mengalami haid, membayar hutang di bulan Ramadan ditunaikan di bulan Sya'ban. Berarti Sya'ban itu kan sebelum Ramadan, berarti dibayar setelah 11 bulan berlalu. Maka jangan kaget kalau ada sebuah pengajian, sebagian ustaz menyampaikan silakan ibu-ibu Syawalan dulu, tidak masalah, baru membayar hutang Ramadan. Tapi bagi saya beresiko karena hutang Ramadan ini namanya juga hutang. Rasulullah pernah bersabda di Sahih Bukhari Muslim, "Fadainullahi ahaqqu an tuqda." Hutang kepada Allah lebih berhak, lebih diutamakan untuk segera ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit inilah yang bisa saya sampaikan. Akan lebih baik kalau materi ini dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilakan bagi yang pertanyaan pertama. Wah, sudah dipersiapkan, Pak? Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz. 1. Apa artinya bid'ah? Artinya Bid'ah. oh, bid'ah. 2. Ada berapa macamkah bid'ah itu tingkatannya? 3. Ada rekan yang bilang bahwa kalau di depan nama Nabi kita Muhammad itu ditambahi kata-kata Sayyidina, juga katanya bid'ah. Kemudian kalau ada orang meninggal dunia, ini termasuk adat istiadat ataukah memang ada petunjuknya? Setelah jenazah keluar dari rumah, pintu rumah, misalnya didoakan bersama, kemudian ada berubusan.
Setelah sampai di makam, setelah dikubur, terus didoakan lagi. Habis didoakan lagi, terus mengambil tanah di Oh, baik. kemudian Waduh, Pak. masalah memperingati almarhum yang sudah meninggal dunia. Ada 3 hari, 7 hari, Ya. 40 hari, 100 hari, pendak Karena itu berapa hari? tahun-tahun. Tahun, bukan Ya, tahun. pendak 1 itu 1 tahun, pendak 2 tahun, terus 1000 hari itu. Terus itu hukumnya bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu buku bagus membahas bid'ah itu kitab Al-Iqtisam Imam Asy-Syatibi. Tapi perlu kesabaran. Kalau tidak sabar baca kitab ini, biasanya 3 halaman sudah malas terus ditutup. Kitab ini tebal, 2 jilid. Jadi gini, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Mana buktinya? Dalam Quran, Allah kalau menyebut menciptakan langit dan bumi, kadang-kadang menggunakan kata-kata khalaqas samawati wal ardh. Kadang-kadang menggunakan fatir samawati wal ardh. Tapi Allah sekali menyebut badi'us samawati wal ardh. Badi itu bid'ah. Sebelumnya tidak ada langit, tidak ada bumi, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah melakukan bid'ah. Sebelumnya tidak ada langit dan bumi, tiba-tiba Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah juga mengatakan ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukan rasul yang bid'ah. Maksudnya apa? Sebelumku sudah ada rasul. Kalau aku sebagai rasul ini ada lagi, itu bukan bid'ah, sebelumnya sudah ada rasul. Baik, saya gunakan kalimat yang paling mudah. Bid'ah itu kalau ada satu bentuk ibadah Rasulullah SAW tidak memberi contoh, ujuk-ujuk kita berinovasi. Misalnya dari sana Rasulullah mengajari lafaz adzan kepada Abu Mahdurah dan Bilal. Lafaz adzannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan begitu. Tiba-tiba ada yang berinovasi, punya ide, ditambah Allah Subhanahu wa ta'ala Akbar, Allah Subhanahu wa ta'ala Akbar. Nah ini bid'ah. Dari sononya tidak ada. Tiba-tiba kita bikin ajaran baru. Itu disebut dengan bid'ah. Nah, sekarang apakah ada bid'ah hasanah? Oh, bid'ah itu ada yang dolalah, ada yang hasanah, ada yang sesat, ada bid'ah yang bagus. Baik, maka kita jawab wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek ibadah kalau ibadah itu diada-adakan, tidak ada contohnya, diada-adakan. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap ibadah yang dikarang-karang itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Kan hadisnya sudah jelas.
Tolong adik-adik jangan tawaf dan sa'i dulu, tolong duduk. Ya, adik-adik duduk dulu. Sekarang hadis sudah jelas, setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat ada di neraka. Kemudian ada yang mengatakan, oh enggak, bid'ah itu ada yang hasanah. Baik, kalau bid'ah itu ada yang hasanah, berarti neraka itu ada yang dolalah, neraka juga ada yang hasanah. Monggo silakan masuk neraka yang hasanah. Harusnya kan begitu. Kalimatnya jangan dipotong. Sekian banyak hadis mencela bid'ah, kok ujung-ujung ada bid'ah hasanah. Seluruh bid'ah itu pasti dolal, pasti sesat. Nah, Abu Alwas melihat ada orang qobliyah subuh 4 rakaat. Qobliyah subuh kan sholat fajar cuma 2 rakaat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tala al-fajr la yusalli illa raka'ataini khafifataini, adalah Rasulullah kalau sudah masuk waktu subuh tidak pernah sholat sunnah kecuali 2 rakaat yang ringan. Nah, Abu Alwas memperhatikan ada orang sholat qobliyah subuh 4 rakaat, ditegur. Apa jawaban orang yang ditegur? Memangnya saya masuk neraka gara-gara sholat? Masa gara-gara sholat saya disesat-sesatkan, saya dianggap masuk neraka? Maka Abu Alwas menjawab, kamu tidak akan masuk neraka gara-gara sholat. Kamu masuk neraka gara-gara tidak mengikuti aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian bapak-bapak, bid'ah akhirnya dibagi para ulama ke dalam bid'ah dalam masalah akidah dan bid'ah dalam masalah ibadah. Contohnya bid'ah dalam masalah akidah. Rasulullah ketika berwasiat kepada para sahabat, salah satunya adalah iqtadu bihadaini ar-rajulaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikuti 2 orang ini kalau aku nanti sudah meninggal dunia, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin salah satunya adalah Abu Bakar dan Umar. Rasulullah juga pernah hampir masuk istana Umar bin Khattab di Jannatul Firdaus. Indah, bagus. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, ini punya siapa? Ini punya seorang lelaki dari kalangan Quraisy. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Akhirnya Rasulullah penasaran, ingin masuk. Dari luar indah, apalagi kalau sudah masuk. Akhirnya Rasulullah ingat, yang punya belum masuk, kenapa orang lain nyelonong duluan? Akhirnya Rasulullah mundur, tidak jadi masuk istana Umar bin Khattab. Berarti Umar itu kan dijamin ahlul jannah. Abu Bakar nanti masuk ke dalam Jannatul Firdaus akan dipanggil dari seluruh pintu. Seluruh pintu minta dimasuki oleh Abu Bakar dan Umar. Jedul tiba-tiba orang Syiah mengatakan Abu Bakar dan Umar itu kilabuna, anjing neraka. Mereka menyebut sonamai Quraisy, 2 berhala Quraisy itu adalah Abu Bakar dan Umar. Berarti ini melakukan bid'ah dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Rasulullah ketika dialog dengan Jibril disaksikan para sahabat, ditanya tentang iman. Itu kan iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Tiba-tiba kelompok Qadariyah mengatakan rukun iman hanya ada 5. Rukun iman kepada takdir dibuang. Itu berarti bid'ah dalam masalah akidah. Nah, kemudian bid'ah dalam masalah ibadah
Tadi Rasulullah tidak memberikan contoh tata cara ibadah, tiba-tiba kita berinovasi. Berarti bid'ah itu tidak boleh, hukumnya haram, ancamannya neraka. Nah sekarang bersolawat menggunakan Sayyidina. 3 pendapat para ulama. Pendapat pertama, tidak boleh mengucapkan Sayyidina. Di hadis riwayat Imam At-Tabrani, delegasi Banu Amir datang menghadap Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, anta Sayyiduna, menyebut Rasulullah dengan Sayyiduna. Ternyata Rasulullah menolak dan mengatakan, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala, yang berhak disebut sayyid itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah dari sini ada yang berpendapat berarti Rasulullah tidak mau disebut-sebut dengan kata sayyid. Qulu bi qaulikum, ucapkan, panggillah namaku, sebut diriku sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Allah, jangan dilebih-lebihkan. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai kalian berhasil digelincirkan oleh setan memanggil aku dengan panggilan yang berlebihan. Panggillah aku dengan ya Rasulullah, tambah dengan sholawat, tidak lebih dari itu. Yang kedua, ada yang membolehkan Sayyidina. Dasarnya adalah Rasulullah menyebut Fatimah dengan Sayyidatu Nisa'il Mu'minat. Nanti di akhirat sayyidnya perempuan itu kamu wahai Fatimah. Riwayat yang lain, Rasulullah naik mimbar menggendong Hasan, cucu Rasulullah, cucu beliau bersabda, inna ibni hada sayyidun, cucuku ini adalah sayyid. Wala Allah sayuslimu baina fi'ataini azimataini, semoga nanti di suatu saat cucuku ini akan melerai 2 kubu besar yang berseteru. Dan akhirnya terbukti 2 kubu besar yang berseteru adalah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yang menyebabkan terjadi perang Siffin yang mati ribuan. Yang mendamaikan adalah Hasan. Hasan disebut oleh Rasulullah dengan Sayyid. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad, tokoh hebat di kota Madinah, terluka pada perang Khandaq. Oleh Rasulullah tolong Sa'ad bin Mu'ad bawa di masjid untuk dirawat. Begitu dibawa naik onta, ketika sudah tiba di masjid, Rasulullah bersabda, "Qumu li sayyidikum," berdirilah, sambut sayyid kalian. Rasulullah menyebut Sa'ad bin Mu'ad dengan sayyid. Akhirnya diterima tubuhnya, digotong, dibawa ke masjid. Tidak lama kemudian akhirnya meninggal dunia, muncrat darah dari urat nadinya, dan Rasulullah kemudian bersabda, inna arsyar rahman tahtazu bimauti Sa'ad ibn Mu'ad. Arsy Allah yang maha rahmat berguncang keras karena kematian dari Sa'ad bin Mu'ad. Inilah satu-satunya sahabat yang menyebabkan arsy Allah berguncang saat kematiannya. Kemudian Nabi Yahya di surat Ali Imran, Allah berfirman, innallaha yubashshiruka bi kalimatin minhus, innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan. Wahai Zakaria, kamu ingin punya anak, ini kabar gembira. Sebentar lagi istrimu akan hamil, bayi yang lahir namanya Yahya,
dan Yahya nanti akan menjadi sayyid. Jadi Nabi Yahya disebut sayyid. Akhirnya Rasulullah bersabda ketika menerangkan kondisi di padang mahsyar, beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam la fakhrun." Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam yang berkumpul di padang mahsyar. Bukan bermaksud aku menyombongkan diri. Jadi Fatimah disebut sayyid, Hasan oleh Rasulullah disebut sayyid, Sa'ad bin Mu'ad Allah menyebut Yahya dengan sayyid. Dari sekian sayyid yang ada, yang paling berhak disebut sayyid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Yaman, terutama ulama Hadramaut, ulama dari Tarikh, itu sholawat selalu menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, diperbolehkan menyebut Rasulullah dengan Sayyid, tapi di luar sholat. Jadi khusus duduk at-tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan pakai Sayyidina, karena di semua teks hadis sholawat saat sholat tidak pernah ada kata Sayyidina. Ya monggo pada bapak-bapak pilih mana, tapi yang jelas saya lebih nyaman untuk bersolawat tanpa menggunakan Sayyid. Karena di kitab hadis tidak ada kata-kata Sayyid. Kalau toh Sayyid itu disebut, itu hasil ijtihad. Baik. Kemudian ketika ada orang meninggal dunia, melemparkan tanah, itu budaya atau syariat? Itu syariat. Kepada yang hadir Rasulullah bersabda, "Fahsu alaihi salasa hatayatin." Yang hadir di kuburan kalau bisa ikut nguruk tanah ke kuburan meskipun 3 lemparan tanah. Nah, kemudian bagaimana dengan setelah dikubur disiram air? Itu ada, tapi diterangkan para ulama tujuannya adalah untuk memadatkan tanah kuburan. Tapi kiai-kiai, ajengan-ajengan yang tradisional lah, itu biasanya menerapkan air ini kita siramkan, seandainya mayit ini orang beriman akan menjadi pendingin. Kan begitu biasanya, itu jelas tidak ada keterangan dari para ulama. Itu biasanya ditambah-tambah saja. Nah, kemudian berkenaan dengan 3, 7, 40 dan lain sebagainya. Laukana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Rasulullah dan para sahabat sudah memberi contoh. Ternyata tidak ada satupun dalil para sahabat memberi contoh. Kalau ada yang meninggal dunia, mari kumpul-kumpul di 3 hari, 7 hari, 40 hari. Saya punya teman lulusan Tebu Ireng, Ustaz Abdullah Amin, usianya sudah hampir 70 tahun. Pernah diajar oleh Gus Dur 4 bulan ketika nyantri. Saya tanya kepada beliau dengan tegas mengatakan perkataan Umar bin Khattab, "Kunna na'uddul ijtima' ba'da dafni minan niyaha." Kami para sahabat sepakat kumpul-kumpul di rumah orang meninggal dunia, mengadakan acara setelah penguburan, itu termasuk niyaha. Niyaha itu apa? An-naihatu idza lam takun qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatirani wa dirun min jarabin. Berarti orang itu berhak dibangkitkan pada hari kiamat, diberi baju dari tembaga yang masih meleleh.
Beliau, saya tanya, sampean itu NU atau bukan? Oh saya NU. Dia mengatakan saya NU tulen, saya lulusan Tebu Ireng. Jadi beliau menolak 3740 dan lain sebagainya. Bagaimana dengan adzan di kuburannya? Jadi yang saya ketahui, adzan itu dikumandangkan tidak adzan dulu aja Pak, nanti saya lanjutkan. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Adzan itu untuk 3. 1, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Waktu sholat bila sudah masuk maka kumandangkan adzan. Yang kedua, ketika bayi lahir. Dan yang ketiga, di Musnad Imam Ahmad, idza taqawwalatil ghailan fabadiru bil adzan. Siapa yang berpapasan dengan hantu segera kumandangkan adzan. Untuk yang pertama, kedua saya amalkan, yang ketiga semoga tidak pernah saya amalkan. Gak ingin berpapasan dengan hantu, karena hantu setan kalau dikumandangkan adzan pasti adbaros syaiton wa lahu tirot.
si setan akan lari terkentut-kentut. Nah, yang keempat, kenapa ada adzan di kuburan? Itu pakai kias, tapi saya tidak setuju. Kiasnya apa? Ketika bayi terlahir di dunia disambut dengan adzan, ketika akan meninggalkan dunia kita lepas juga dengan adzan. Itu pakai logika, tidak ada dalil. Makanya saya adzan untuk di kuburan saya tidak sepakat. Apalagi adzan untuk pemberangkatan jamaah haji. Tidak ada dalilnya. Kemudian mendoakan si mayit, satu, begitu mendengar berita kematian langsung kita doakan. Seperti Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, Abu Salamah sudah wafat. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' lahu darajatahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Abu Salamah dan angkat derajatnya. Kapan didoakan lagi? Nanti ketika menyolatkan jenazah. Kapan lagi? Ketika si mayit sudah dikubur, sebelum kita meninggalkan komplek kuburan, Rasulullah berpesan, istaghfiru li akhikum fa innahu ana yus'al. Istighfarkan saudara sekalian, karena hari ini saudara kalian akan dimintai pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir. Berarti saat mendengar kematian, saat sholat jenazah, saat si mayit sudah dikubur, siap-siap kita akan pulang. Yang keempat, jangan lupa setiap khotib di hari Jumat ditutup dengan doa nomor pertama, Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi 4 momen mendoakan orang yang sudah mati. Pertanyaan kedua terakhir, silakan. Oh, sama Pak Anu, ya silakan. Ustaz, terima kasih atas Ya. kami ingat dalam salah satu ayat Al-Quran, Ba'atullah Ati Rasul Ba'atul Amri. Ya. Pengertian Bil Amri itu kalau diterjemahkan yang berkuasa di lingkungan kalian. Dan ini kami mohon menjelaskan. Dan kemudian yang apakah alim ulama, apakah pemerintah. Dan dalam hal ini kalau terjemahnya pemerintah, hukum di suatu negara, bukan kami bicara, hukum di suatu negara itu dalam aspek kehidupan tertentu ada yang tidak selaras dengan syariat Islam. Oh, ya. Siapakah ulil amri? Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebut Abu Hurairah berkata ulil amri adalah ulama, sementara Ibnu Mas'ud mengatakan ulil amri adalah penguasa. Akhirnya digabung. Atiullah, taati Allah, wa atiur Rasul, dan taati Rasul. Begitu perintah kepada ulil amri tidak ada kata-kata atiu, ya kan? Langsung wa ulil amri, langsung wa ulil amri. Berarti ketaatan kepada Allah mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Ketaatan kepada Rasulullah tidak bisa diganggu gugat. Ketaatan kepada ulil amri nanti dulu dia taat kepada Allah dan Rasul atau tidak. Nah sekarang akhirnya siapa yang disebut ulil amri? Ulil amri adalah perpaduan antara ulama dan penguasa yang menggiring masyarakat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau saya punya kepala daerah mengajak masyarakat untuk melaksanakan kitabullah dan sunnah Rasul, berarti dia ulil amri. Nah kemudian
Dari sini berarti ulil amri itu bisa saja tidak ditaati. Contoh, Umar bin Khattab naik mimbar. Mulai hari ini kalau ada laki-laki yang menikah dilarang memberikan mahar kepada calon istrinya melebihi 200 dirham. Berarti ini kan angka yang sangat kecil. Umar tidak ingin nikah jor-joran mengeluarkan mahar yang mahal. Yang memberikan mahar lebih dari 200 dirham berarti akan aku tindak. Tiba-tiba perempuan datang, maaf Umar bin Khattab, boleh apa? Ya Amirul Mukminin, Allah berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran. Nah, di sini qintar adalah kata yang paling mahal. Berarti apa? Dianjurkan kepada laki-laki ketika akan menikah memberikan mahar yang hebat. Masa ayat mengatakan memberikan mahar dengan qintar, kamu memberikan pembatasan tidak boleh lebih dari 200 dirham. Akhirnya Umar bin Khattab kemudian beristighfar dan mengatakan akhta'a Umar wa asoba an-nas. Umar yang salah, manusia-manusia itu. Jadi yang menegur kan satu orang, tapi dianggap seluruhnya yang benar. Mereka telah menegur aku hari ini dengan satu ayat dari Quran. Berarti ketaatan kepada Umar bin Khattab tidak mutlak, bisa digugat. Itu Umar bin Khattab. Apalagi kepala daerah yang suatu saat akhirnya kena kasus KPK, kan nggak jelas. Umar bin Khattab saja masih bisa dikritisi. Nantilah kapan-kapan kita sampaikan beberapa riwayat penguasa-penguasa terdahulu, para khalifah yang dikritisi oleh rakyatnya sendiri, ternyata mereka malah memberikan apresiasi kepada rakyat yang berani mengkritisi penguasanya. Pak Sisulatannya, akhirul kalam, silahkan. Ya. Jadi kan kalau itu karena hari dari Jawa sama dengan setahun. Nah, kalau buatnya tidak dibandingkan satu hari apakah sama? Itu kelemahannya dengan puasa 1 tahun. Tidak sama. Yang kedua. Ya. Kemarin ini saya dapat Pak. Kalau pemuda masalah air itu, saya pernah diarasan tersebut untuk tidak mudah dengan mengurangi anak karena banyak yang malaikat yang Oh ya, itu lupa saya sampaikan. Baik, berarti saya diingatkan. Jadi yang saumnya Syawal 3 hari berarti 30 tambah 3 sama dengan 33. Berarti dia hanya mendapatkan saum 330 hari. Itu ya. Matematika saya jadi keren begini. Begitu ya Pak? Iya, betul. Tapi yang jelas saum sunnah itu bisa dibatalkan karena perkara remeh. Rasulullah kan memberi contoh, pulang sholat subuh pengennya sarapan, ternyata Rasulullah mendapatkan jawaban dari Aisyah, hari ini tidak ada sarapan. Idan ini shaimun, ya sudah saya saum. Besoknya memori Rasulullah kemarin pulang sholat subuh tidak ada sarapan, maka sebelum sholat subuh Rasulullah sudah niat untuk saum. Akhirnya disambut oleh Rasulullah, ya Rasulullah, uqtilana haisun, baru saja kita dapat hais. Hais itu
kurma, gandum, minyak samin. Ya mungkin bakwannya orang Arab, saya nggak tahu. Pokoknya hais. Kata Rasulullah, hari ini tolong mana? Tunjukkan hais tadi. Faqad asbahtu shaiman, subuh tadi saya sudah niat saum sebenarnya. Fa'akala, ternyata beliau makan. Nah, ada ibu-ibu di Bekasi protes, harusnya Rasulullah sabar, nanti dimakan aja maghrib. Saya jawab, kalau dimakan maghrib sudah tidak enak, enaknya baru matang langsung dimakan. Jauh lebih jelas. Berarti dari sini Rasulullah itu siap lapar, tidak marah-marah kalau tidak disediakan sarapan, beliau sabar. Tapi ketika ada nikmat itu harus dinikmati. Begitu. Saya pernah saum sunat, tiba-tiba tukang es cincau lewat jam 11. Saya beli aja es cincau karena 10 tahun tidak minum es cincau. Mana es cincau, mang, 1 gelas. Minum saya. Termasuk ada ibu-ibu pengajian di Bekasi ingin menghabiskan masa tua di Tasik, maka charter bus mengajak ibu-ibu dari Bekasi untuk mengunjungi rumahnya yang baru. Nah, saya sebagai yang ngajar di situ, saya juga diajak. Maka saya ikut rombongan. Nah, jadi ternyata rombongan itu berhenti di rumah makan Asep Strawberry. Oh, itu kan enak, udah gratis, enak lagi. Ada ibu-ibu 2 orang yang masya Allah, karena itu hari Kamis tetap sahur, saya anggap hebat. Tapi bagi saya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ini makanan enak, ini sudah makan. Jadi ibu-ibu kalau saya sedang saum sunat, jangan coba-coba nawari makanan, karena resikonya saum itu akan saya batalkan. Saya di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau saum itu saum wajib. Baik, selesai, insya Allah. Apa itu? Ya. Seandainya. Di sini sudah selesai. Di sini Sudah selesai. Ini negara lain yang menganut melaksanakan juga. oh, Idul Fitri. Yang di Fitri. sini sudah Idul Fitri. Di sana belum. Terus ada yang ke sana. Mana masuk puasa, tapi nyukuh. Tapi Diberi suguhan. oh nyukuh. Iya. Diberi suguhan. Lalu orang tadi yang disuguh, saya mau makan apa kamu sudah makan? Sekarang begini, posisi bapak-bapak yakinnya Idul Fitri Senin atau Selasa. Kalau yakinnya Selasa, berarti Senin jangan coba-coba batal. Kalau yakinnya Senin, berarti silakan makan hari Senin. Bagaimana dengan Rabu? Oh, bingung saya. Salah satu saum yang dilarang adalah saum yaum masyak, saum pada hari di mana dia Rabu. Ini Senin atau Selasa, berarti tidak boleh saum hari Senin ini. Ini Senin itu sudah Idul Fitri atau belum? Kalau Rabu berarti batalkan. Nah, ini ada menarik. Ada bapak-bapak, suaminya aktivis Muhammadiyah, istrinya aktivis NU, tapi akur Pak. Cuma istrinya mengancam, awas ya Pak ya, Idul Fitri tahun ini beda. Kamu harus ikut Idul Fitri NU, Rabu jangan, Selasa. Akhirnya suami, ya saya janji Idul Fitrinya Rabu tidak Selasa. Hati tetap yakinnya Selasa, maka pada subuh keluar pakai baju olahraga.
tapi diselipkan plastik isinya baju koko dan sarung. Ya pamitnya olahraga ini terakhir Ramadan. Akhirnya keluar, ternyata tujuannya sholat Idul Fitri. Alhamdulillah sukses, istrinya tidak tahu. Tapi temannya dari Muhammadiyah jam 9 datang halal bihalal. Aku nanya akhirnya, ramai terjadi perdebatan luar biasa di tanggal 1 Syawal versi Muhammadiyah, tapi 30 versi Nahdlatul Ulama. Allah alam bisawab. Apa itu? Oh iya meludah. Jadi fala yaksub an yaminihi, jangan meludah ke sebelah kanan. Wal yaksub al yasarihi, tapi kalau meludah ke sebelah kiri. Betul. Jadi yang dilarang meludah ke arah barat, kiblat, dan meludah ke arah kanan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita. Kemudian besok kajiannya adalah bagaimana seorang bisa dirubah karakternya. Orang jahat bisa dirubah karakternya menjadi baik. Ada satu hadis yang mengajarkan kepada kita merubah seseorang dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.